Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube kami, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan dan keberkahan kepada kita semua. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir seputar surat yang ada dalam Juz Amma. Pada kali ini kita akan membahas surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya ialah waktu subuh, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh, berlindung kepada Rabb yang menciptakan waktu subuh. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama jemaah sekalian, bahwasanya waktu subuh adalah waktu antara malam dan siang. Waktu subuh tiba itu seiring dengan terbitnya matahari yang menyinari bumi, yang memberikan cahaya kepada seluruh makhluk. Oleh karenanya di waktu pagi hari atau di waktu subuh, banyak manusia yang menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap dengan bergantinya hari, maka kehidupan mereka bisa lebih baik lagi. Maka di waktu subuh, kaum muslimin diperintahkan untuk melaksanakan ibadah. Di antaranya ialah melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh, di mana barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah melaksanakan sholat subuh, kita pun dianjurkan untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak tilawatul Quran, karena waktu subuh atau waktu pagi adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma bariku ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai subuh. Berlindung dari apa? Yang pertama ialah min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, baik dari kalangan jin, manusia, binatang atau makhluk Allah yang lainnya. Karena tidak semua makhluk yang Allah ciptakan itu berdampak baik bagi diri kita, membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi ketika kita berada di sore hari ialah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah, a'udzu bikalimatillahi, dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Tidak semua makhluk yang ada di sekitar kita membawa kebaikan. Bahkan ada kalanya di antara mereka membawa kejahatan, berdampak buruk bagi diri kita. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ciptaannya. Kemudian kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, waktu malam adalah waktu di mana sebagian makhluk melakukan tindakan jahatnya. Waktu malam adalah waktu di mana iblis mengerahkan bala tentaranya. Oleh karenanya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
Bukan berarti waktu malam adalah waktu yang buruk. Karena waktu malam bagi hamba pilihan Allah adalah waktu yang spesial, yang khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di waktu malam seorang hamba, dia akan merasakan kekhusyuan dalam beribadah. Dia akan merasakan kelezatan dalam bermunajat. Maka bagi hamba-hamba Allah yang soleh, mempergunakan waktu malam ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam. Kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, di surat Al-Falaq ini juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan wanita-wanita yang melakukan sihir. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang terbiasa meniup, ya, meniup dengan buhul-buhul. Naffatsati fil uqad. Uqad itu ya tali yang diikat, yang disimpul, kemudian ditiup. Biasanya para penyihir mereka melakukan aksinya dengan membaca jampi-jampi, ya, mantra-mantra. Biasanya menggunakan media, entah itu tali, entah itu foto, entah itu pasir, atau yang biasa digunakan oleh korbannya. Seperti hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dulu di Madinah, jemaah sekalian, pernah tersihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid al-A'sam. Sebagian ulama berkata pada saat itu Labid menyuruh hamba sahayanya untuk mengambil sisir yang biasa dikenakan oleh Rasulullah SAW. Maka sisir inilah yang menjadi media sihir, sehingga pada saat itu Rasul, ya, terkena sihir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 2 malaikat dan mengajarkan kepada Nabi surat Al-Falaq, termasuk hanya surat An-Nas, agar sihir yang ada pada dirinya terlepas. Maka surat Al-Falaq ini jemaah sekalian bisa kita gunakan untuk bacaan ruqyah, agar diri kita dijauhkan dari segala macam kejahatan, diantaranya ialah para penyihir. Nah, dalam ayat yang mulia ini jemaah sekalian disinggung terkait dengan wanita-wanita yang melakukan sihir. Kenapa tidak dikatakan laki-laki? Karena umumnya zaman dahulu yang namanya penyihir itu berasal dari kalangan perempuan. Bukan berarti menafikan adanya penyihir dari kalangan laki-laki, ya. Ini dilihat dari naffatsati fil uqad, dari kalimat naffatsati fil uqad. Akan tetapi jemaah sekalian yang Allah muliakan, tentunya ya kejahatan para penyihir, kalau mereka berniat buruk terhadap diri kita, tidak perlu kita takuti. Lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka itu, para penyihir, tidak bisa mencelakakan seseorang melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang memberikan ancaman kepada kita, berniat untuk melakukan tindakan yang buruk kepada diri kita atau mau mencelakakan kita, maka kembalilah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah. Sehebat apapun mereka, sekuat apapun mereka, tidak bisa mencelakakan diri kita melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, di ayat terakhir surat Al-Falaq ini kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlindung dari kejahatan mereka yang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya orang yang dengki, mereka akan berusaha segala macam cara untuk mencelakakan diri kita. Hakikatnya dengki itu ialah ingin hilangnya kenikmatan yang ada pada orang lain dan berpindah kepada dirinya. Mereka yang dengki, mereka di dalam hatinya ada penyakit, ada kebencian, ada dendam, dalam perbuatannya ada tindakan zalim terhadap mereka yang didengki, bahkan sampai menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam agama.
seperti hanya dengan melakukan tindakan sihir atau kejahatan yang lainnya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang yang dengki apabila mereka dengki. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, terkait dengan dengki ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu yakulul hasanati kama takulun narul hataba. Yang namanya dengki itu bisa menghapuskan terhadap kebaikan yang kita lakukan sebagaimana kayu habis hangus dimakan oleh api. Oleh karenanya, yang perlu kita waspadai ialah terhadap penyakit dengki, termasuk hanya kepada para pendengki. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, dalam hadis memang Rasul mengecualikan ada dengki yang dibolehkan, ya. Yang namanya al-hasad itu ada yang dibolehkan. Akan tetapi kata para ulama, hasad yang dibolehkan ini diistilahkan dengan ghibthah. Kalau hasad ingin hilangnya kenikmatan yang ada pada orang lain, berbeda hanya dengan ghibthah. Kalau ghibthah itu tetap kenikmatan itu ada pada orang lain, di samping dia menginginkan sesuatu yang sama sebagaimana yang diperoleh oleh orang lain, ya. Nah, di antara ghibthah ialah terkait dengan ilmu, terkait dengan harta. Contoh, kita melihat ada orang usianya masih muda, tapi dia dalam keilmuannya, bahkan bisa mengamalkan ilmunya. Dalam hati kita berkata, ya Allah, semoga saya seperti hanya fulan, dikaruniakan ilmu dan bisa mengamalkannya. Atau seperti hanya orang yang diberikan harta, dia menggunakan harta ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa, ya Allah, semoga saya diberikan harta seperti hanya fulan, bisa melakukan ini dan itu, bisa mengamalkan ini dan itu. Nah, ghibthah dalam artian ini dibolehkan, bahkan dianjurkan, bahkan bagian dari akhlak yang mulia. Sedangkan dengki, hasad, atau istilah lainnya iri, ini perbuatan yang tercela. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit dengki dan para pendengki. Surat Al-Falaq ini, jemaah sekalian yang Allah muliakan, mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah, berlindung kepada Allah. Di sekitar kita banyak kejahatan, banyak orang yang ada niatan buruk di dalam hatinya. Maka kalau kita tidak berlindung kepada Allah, siapa yang akan menolong diri kita? Kalau kita tidak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan memberikan keamanan, kenyamanan dalam kehidupan kita? Maka surat Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita tauhidullah, yaitu berlindung dan meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa diambil pelajarannya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi para jemaah sekalian. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.